Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Anjarwati, NIM 12404143034. Saya dari jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Syed Ali Rahmatullah, Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktek pengalaman lapangan. Judul dari laporan saya adalah Sistem Fundraising Zakat Fitrah Desa Kalangbret, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Desa Kalangbret. Desa Kalangbret adalah desa yang terletak di pinggiran kota Kabupaten Tulungagung. Tepatnya berada di Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan letak geografisnya, di sebelah timur Desa Kalangbret berbatasan langsung dengan Desa Sidorejo. Di sebelah utara dan barat dari Desa Kalangbret berbatasan dengan Desa Mojosari. Sedangkan di sebelah selatan Desa Kalangbret sendiri berbatasan langsung dengan Desa Bolorejo. Sesuai dengan letak geografisnya, Desa Kalangbret ini merupakan suatu desa yang kecil dan unik, dan letaknya tidak dipengaruhi oleh desa-desa lainnya. Desa ini wilayahnya tidaklah begitu besar dibandingkan desa-desa pada umumnya. Di Desa Kalangbret hanya memiliki 1.455 jiwa penduduk, yang terdiri dari 704 jiwa laki-laki dan 751 jiwa perempuan, dan terbagi menjadi 4 rukun warga dan 15 rukun tetangga. Suasana di desa ini sangatlah asri, bersih, tetapi terkesan sangat sempit. Walaupun begitu, Desa Kalangbret sangatlah mengutamakan kebersihan. Di tengah problematika perekonomian seperti sekarang ini, zakat muncul menjadi instrumen pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan umat di daerah. Zakat memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan instrumen fiskal konvensional yang kini telah ada. Banyak pemikiran dan teori yang ditemukan oleh para ahli dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan. Namun, tidak semua teori dapat dipraktikkan dan dapat menanggulangi kemiskinan. Diharapkan pengelolaan zakat yang secara profesional dan pendayagunaan secara produktif mampu memberikan kontribusi penanggulangan kemiskinan. Unit terkecil pengelolaan zakat di Indonesia yaitu masjid dan musola yang telah tersebar di seluruh wilayah. Sebagian besar pengelolaan zakat pada masjid dan musola di Indonesia masih dikelola secara tradisional dan temporer. Unit pengumpulan zakat di masjid dan musola hanya aktif pada bulan Ramadan atau menjelang Hari Raya Idul Fitri dan hanya melayani pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah saja. Setiap lembaga zakat diharapkan mampu mengumpulkan zakat bagi setiap orang yang mampu. Kegiatan fundraising adalah bagaimana proses dan cara untuk menghimpun sebagian harta yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan serta diserahkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Dalam lingkup zakat, fundraising sangatlah penting untuk mendukung jalannya program dan operasional lembaga, unit pengumpulan zakat, dan juga penyaluran. Fundraising juga berpengaruh atas maju mundurnya suatu lembaga. Dengan ini, amil zakat diharapkan mampu dalam mempengaruhi masyarakat yang sudah mampu supaya mau untuk menunaikan zakat. Strategi sangat dibutuhkan, termasuk pada lembaga zakat, khususnya dalam kegiatan fundraisingnya. Jika suatu lembaga zakat mampu merancang strategi yang baik, akan menghasilkan suatu kinerja lembaga zakat yang membanggakan. Sudah seharusnya setiap lembaga zakat mampu meningkatkan fundraising zakat.
Begitu juga halnya dengan unit pengumpulan zakat Desa Kalangbret, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Sejarah awal terbentuknya dahulu yaitu dengan musyawarah rembuk desa kurang lebih pada tahun 90-an. Karena mengingat kesadaran masyarakat kurang tinggi akan membayar zakat, maka dibentuklah unit pengumpulan zakat dengan strategi fundraising menjemput zakat dari rumah ke rumah. Sebelum terbentuk unit pengumpulan zakat itu, pengelolanya hanya sebatas lewat kiai-kiai daerah setempat. Dalam pelaksanaan kinerjanya, pada setiap bulan Ramadan, unit pengumpulan zakat Desa Kalangbret memiliki program kerja. Program kerja tersebut dilaksanakan oleh setiap divisi, yang salah satunya yaitu divisi pengumpulan. Dalam divisi pengumpulan, mempunyai program kerja antara lain yaitu pendataan muzaki, sosialisasi pada masyarakat sekitar, serta pembentukan amil pada setiap rukun warga. Dari penelitian yang diketahui, tahun 2016 terkumpul zakat fitrah 1.387 kilo, zakat uang 8.490.000, zakat mal 790.000. Pada tahun 2017 terkumpul zakat fitrah 1.495 kilo, zakat uang 7.380.000, zakat mal 1.180.000. Pada tahun 2018 zakat fitrah terkumpul 1.544 kilo, zakat uang 9.180.000 dan zakat mal 720.000. Dari data pengumpulan di atas, yang jika diakumulasikan potensi zakat di UPZ Desa Kalangbret, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung pada 3 tahun terakhir mencapai kurang lebih 80 juta. Tetapi dana zakat yang diperoleh UPZ Desa Kalangbret masih sangat rendah, walaupun pada setiap tahunnya ada peningkatan dan mengalami penurunan hanya sedikit. Dari hasil pencapaian UPZ Desa Kalangbret masih menyisihkan beberapa masalah, seperti misalnya telat dalam waktu pembayaran yang sudah dijadwalkan, sehingga kesadaran masyarakat untuk membayar tepat pada waktu yang sudah ditentukan masih kurang. Untuk bisa mengoptimalkan potensi zakat, perlu adanya peran lembaga UPZ untuk bisa melakukan strategi dalam kegiatan pengumpulannya. Menurut Abu Bakar dan Muhammad, ada 4 tahap dalam strategi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu penentuan segmen dan target muzaki. Penentuan segmen dan target muzaki dimaksudkan untuk memudahkan amil melaksanakan tugas pengumpulan zakat. Yang kedua yaitu menyiapkan sumber daya manusia dan sistem operasi. Yang ketiga, membangun sistem komunikasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem komunikasi harus menekankan pada pembangunan database, yaitu mereka yang memenuhi kriteria sebagai muzaki utama akan menjadi sasaran kegiatan komunikasi. Yang keempat yaitu menyusun dan melakukan sistem pelayanan. Menyusun dan melakukan sistem dilakukan dengan tetap mengacu pada segmen dan target muzaki utama, sehingga dapat disusun bentuk pelayanan yang lebih tepat untuk mereka. Sekian penjelasan dari laporan praktek pengalaman lapangan saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.